Bismillahirrahmanirrahim. Makanya suaminya takabir ini, ya. Kenapa? Karena sudah rapi. Ya, alhamdulillah saya ikut ya dalam misi kemanusiaan. Nah, ketika dana itu terkumpul, semuanya kita berikan. Ya Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan saya hormati dan sama-sama kita hormati para alim ulama, tuangku, nenek mama, pengadang, sahabat tua, undukan duang, pengurus masjid, pengurus surau yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak yang saya cintai, para pendengar yang budiman. Ini suaranya sampai keluar tak? Apa cuma dalam masjid aja? Berarti yang di rumah bisa mendengarkan dakwah kita, yang di lapau juga bisa dengar dakwah kita. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang berada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, usus, empedu, sirkulasi darah. Semuanya menegaskan nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Belum lagi nikmat kita bisa menghirup oksigen, bisa melihat, bisa mendengar. Tapi ketahuilah, ada secara khusus Allah telah berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan dengan nikmat itulah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berhadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridha-Nya. Selawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang tetap istiqomah di dalam Islam. Jemaah yang berbahagia, tanpa terasa oleh kita saat ini kita berada di bulan Rajab 1438 Hijriah, 27 Rajab. Peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, ketahuilah bukan hanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang yang sangat dikenal oleh kaum muslimin di mana saja, bahkan sampai di Bukit Tinggi, 27 Rajab adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, kita lihat dalam sirah nabawiyah, ada peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui. Ada peristiwa yang bersejarah bagi kaum muslimin. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas, mengkaji peristiwa penting dalam bulan Rajab. Yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang hari ini diperingati oleh bangsa Indonesia, dan itu dibuktikan dengan hari ini merupakan hari libur, tanggal merah, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia memperingati peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat monumental, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW
ada beberapa episode yang perlu kita ketahui. Dan terus terang saya tidak akan menyampaikan dari awal sampai akhir perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu malam, bukan semenit 2 menit, tapi beberapa jam perjalanan. Malam itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bicara Isra wal Mi'raj dari awal sampai akhir, bisa-bisa kita sampai siang nanti, bisa-bisa kita sampai asar. Ibu-ibu siap sampai asar? Hah? Gak yang saya tanya ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu siap sampai asar? Siap? Saya nggak siap. Oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa penggalan peristiwa Isra wal Mi'raj, atau dalam istilah jurnalistiknya episode yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa saja? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perjalanan Rasulullah SAW. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina, ke Masjidil Aqsa. Memang dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat yang pertama Allah tegaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Yaitu Rasulullah SAW. Dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yang saat ini berada di negara Saudi Arabia, ilal Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang sampai saat ini masih dijajah, dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dan ingat, umat Islam yang jumlahnya lebih kurang 1,3 miliar sampai detik ini belum mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu pantas kita mengadakan peringatan ini. Kenapa kita mengadakan peringatan? Karena ada yang lupa, ada yang lalai, karena sudah sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Yang petani sibuk dengan sawah ladangnya, sibuk dengan kabau dodawinya. Yang pedagang sibuk dengan pasarnya, dosen sibuk dengan kampusnya, guru sibuk dengan sekolahnya, anak-anak sibuk dengan permainan, semuanya sudah sibuk. Mungkin tidak ada terpikir lagi bagaimana cara membebaskan Masjidil Aqsa. Jangankan membebaskan Masjidil Aqsa, mungkin mendengar nama Masjidil Aqsa saja mungkin kita bingung. Makanya perlu kita adakan suatu momentum untuk memperingatkan umat kaum muslimin, orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, kita lihat dalam sirah Nabawiyah, maka ketika perjalanan Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW disinggahkan, kalau kata orang Jakarta bilang, dimampirkan ke beberapa tempat. Jadi dari Mekah kemudian disinggahkan terlebih dahulu, dimampirkan terlebih dahulu ke satu tempat yang namanya Yastrib, yang kemudian hari tempat itu menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah dan menjadi tempat di mana Rasulullah SAW meninggal dunia dan dimakamkan. Kemudian diperjalankan lagi kemana? Ke Bukit Tursina. Ada apa di Bukit Tursina? Ada kisah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umatnya adalah Bani Israel. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan berkunjungnya Rasulullah SAW, dimampirkan Rasulullah SAW, disinggahkan Rasulullah SAW ke Bukit Tursina, maka orang
mau tidak mau dia harus mengetahui kisah Nabi Musa alaihissalam berikut dengan kisah Bani Israel. Nah, kemudian diperjalankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disinggahkan di satu tempat yang namanya Bethlehem. Pernah dengar Bethlehem? Nah, dalam bahasa Arabnya disebut Baitul Laham. Ada apa kisah di Baitul Laham? Ada kisah Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan kitab suci yang bernama Injil. Setelah itu diperjalankan lagi, baru sampai ke Baitul Maqdis di Yerusalem, kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dari perjalanan ini apa yang dapat kita ambil pelajaran? Kalau saya memahami, ini pelajaran bagi umat Islam. Hei umat Islam, ketahuilah sejarah orang-orang yang telah berjuang sebelum kamu. Ketahuilah orang-orang yang telah berjasa. Sebelum kamu berjuang sudah ada orang yang berjuang. Sebelum kamu berdakwah sudah ada orang yang berdakwah. Oleh karena itu ketika kita berdakwah, ketika kita berjuang, jangan sombong, jangan angkuh. Seolah-olah kita sendiri yang berjuang, yang lain tidak berjuang. Sebelum kita dilahirkan sudah ada orang yang berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Termasuk di ranah Minang. Nah, dengan kisah perjalanan Rasulullah SAW, coba ingat pejuang-pejuang kita dahulu, coba ingat ulama-ulama kita dahulu, sehingga keberadaan kita adalah bagian dari estafeta kelanjutan dakwah para ulama terdahulu. Kalau Rasulullah SAW merupakan kelanjutan dakwah dari para nabi dan rasul terdahulu. Intinya adalah kita jangan lupa sejarah. Walaupun musuh-musuh Islam berupaya untuk melakukan manipulasi sejarah, melakukan tipu-tipu, sehingga umat tidak tahu lagi dengan sejarahnya, perjuangannya. Umat Islam kalau tidak tahu sejarah perjuangannya di negeri ini, dia akan menjadi tamu di negeri sendiri. Dia akan menjadi penonton. Diajak berjuang tidak mau dia. Diajak berdakwah tidak mau dia. Yang namanya penonton kan cuma mencari-cari banyak komentar. Coba lihat orang yang main bola. Komentarnya paling banyak siapa? Pemain atau penonton? Penonton atau pemain? Nah, kita ini seolah-olah sebagai pemain apa penonton. Yang bermain orang lain, yang menguasai orang lain. Nah, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini diharapkan kita tahu sejarah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melupakan sejarah perjuangan. Nah, kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW disuguhkan 2 minuman. Saya pengen tanya kepada jemaah, kira-kira minuman itu apa? Hah? Susu dan arak. Susu dan khamar. Pilihan. Yang namanya pilihan satu di antara 2 harus dipilih. Tidak boleh kita bersikap netral semacam ini, karena Rasul tidak mencontohkan itu dalam pilihan. Jadi kalau ada pilihan, ya kita pilih. Antara hak dan batil, mana yang kita pilih? Benar salah, mana kita pilih? Halal dan haram, mana kita pilih? Muslim kafir, mana kita pilih? Nggak bisa kita bersikap netral dalam hal ini. Kalau sudah disuguhkan, kemudian kita netral, ibarat air minum yang diberikan tadi, mencari sendok mencari. Dahaganya kita nggak merasakan apa-apa. Wah, gue netral, ikut dipaci indah, kok dipaci indah, dicari-cari dia ngasih. Itu komentar, iya kok, iyo ayah jamian dah, iyo susu dah. Campurannya kok lain begulo dah. Jadi komentar saja dia, karena nggak tegas dalam pilihannya.
Ini yang pentingnya kita memahami dari suatu peristiwa yang pernah terjadi. Rasulullah SAW dia ambil air susu tersebut, bukan sekadar dia pegang, tapi air susu itu dia minum. Kata malaikat Jibril, beruntung kau ya Rasulullah SAW. Susu adalah simbolis dari fitrah, minuman yang halal, minuman yang baik. Rasulullah SAW minum. Kenapa Rasulullah tidak ambil arak, tidak ambil khamar? Karena minuman ini haram, minuman ini tidak baik, minuman ini buruk. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW harusnya kita mencontoh Rasulullah SAW, yang kita ambil yang baik-baik, yang thayyib, yang halal, yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul. Yang haram tinggalkan, yang buruk tinggalkan. Apatah lagi ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Jadi kita harus punya sikap ketika disodorkan pilihan, pilihan kita udah jelas. Kita nggak boleh mengambang, kita nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW masih di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW berkumpul dengan para nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mendengungnya suara? Semuanya berkumpul. Dan Rasulullah SAW dipersilakan untuk menjadi imam. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dalam hal ini? Kalau saya memahami, ini adalah wisudanya Rasulullah SAW menjadi Nabi akhir zaman. Peresmian. Kalau boleh kita menganalogikan, memisalkan, dimatikan aja. Jadi ketika di wisuda Rasulullah SAW, ibarat orang kuliah, ibarat orang kampus, senior-senior itu pada turun semua. Yang nggak pernah datang ke kampus, dia datang ke kampus. Yang biasa melakukan penelitian di hutan, di lautan, segala macam, semuanya pada datang untuk menyaksikan ada prosesi wisuda. Dan ketika Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, ini merupakan penegasan estafeta dakwah dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, kemudian berlanjut sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Nabi Zakaria, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan berlanjut kepada Rasulullah SAW. Semuanya bersambung. Dan Rasulullah SAW menjadi imam. Makanya Rasul mendapatkan gelar apa? Oleh umatnya yang setia kepadanya, yang melanjutkan dakwanya. Rasulullah SAW merupakan imamul muttaqin, sayyidul mursalin. Oleh karena itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengklaim, menganggap dirinya sebagai nabi, kita bertanya sama orang tersebut, waktu Isra wal Mi'raj kamu ikut sholat nggak dengan para nabi? Ya kalau nggak ikut, kenapa ngaku-ngaku nabi? Berarti ada nabi palsu. Ada orang yang mengaku nabi? Ada. Beberapa tahun yang lalu itu di Gunung Bunder. Gunung Bunder itu di Bogor. Ya. Bogor itu di Jawa Barat, tidak di Sumatera Barat. Ya. Itu ada sekelompok orang, dia baca Quran, dia kaji Quran. Setelah 40 hari 40 malam, gurunya mengklaim diri sebagai nabi. Karena guru yang berbicara, ya murid juga ikut mengakui. Saya bertanya kepada jemaah, benar nggak? Benar nggak orang mengaku nabi selain Nabi Muhammad? Tidak benar. Tapi ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah perlu saya sampaikan supaya kita tahu
Jadi estafeta kelanjutan mata rantai perjuangan jihadnya, dakwahnya para nabi terdahulu itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW yang melanjutkan dakwah ke seluruh dunia. Kalau nabi terdahulu kepada kaumnya saja, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Bani Israel. Nah, kalau Rasulullah SAW ke seluruh dunia, alhamdulillah dakwah Islam sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke masyarakat di Gunung Singgalang, Gunung Merapi. Ini dakwah yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam, oleh para ulama melanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama yang konsisten dalam dakwah, yang istiqomah dalam dakwah itu disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab. Malam 27 Rajab yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj memang utamanya adalah wajibnya sholat 5 kali sehari semalam bagi kaum muslimin. Itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, dalam sejarahnya itu, dalam kisahnya itu, dari 50 kali, kurang lagi. Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa AS di langit yang ke-6. Ditanya oleh Nabi Musa AS, umatmu tidak akan mampu. Berapa yang Allah perintahkan bagi umatmu untuk melakukan sholat 50 kali? Coba minta keringanan kepada Allah. Bolak-balik coba. Sampai akhirnya 5 kali sehari semalam. Disuruh lagi oleh Nabi Musa AS, coba minta keringanan lagi. Rasulullah SAW tidak mau. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj memang intinya adalah wajibnya sholat 5 kali sehari semalam. Maka setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj, siapapun yang mendengar dakwah dia harus melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, itu yang wajib. Dan tambah dengan yang sunnah, tahajudnya, witirnya, rawatibnya, duhanya, itu harusnya jadi bagian kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa apa yang terjadi pada bulan Rajab? Yaitu perang yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan pasukan Romawi. Perang itu disebut dengan Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, menjelang Rasulullah SAW wafat meninggal dunia, bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Perang ini sangat melelahkan, sangat meletihkan, karena terjadi pada musim panas dan yang dihadapkan adalah imperium besar. Pada saat itu ada 2 imperium. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi. Nah, yang dihadapi pada saat itu pasukan Romawi. Dan musim panas kan? Perlu biaya besar, perlu persiapan. Maka Rasulullah SAW umumkan kepada masyarakat, karena kita akan melakukan peperangan dan disebut siapa yang dilawan, maka silahkan menginfakkan harta terbaiknya untuk perjuangan. Silakan potensi yang dimiliki curahkan untuk perjuangan ini. Setelah mendengarkan seruan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Nah, disinilah kita mendapatkan kisah, mendapatkan cerita bagaimana sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, membantu Rasulullah SAW. Seluruhnya, dalam riwayat seluruh hartanya diberikan buat perjuangan Islam. Ada di antara kita yang siap semacam itu? Yang punya dompet dijualkan isi dompetnya, ATM-nya semua diambil, depositonya, sawah ladangnya, segala macamnya diberikan untuk perjuangan Islam.
Saya yakin di antara kita tidak ada yang mampu. Pak Ustaz bisa bilang semacam itu karena kualitas iman kita beda dengan kualitas iman dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di tengah masyarakat Quraisy, di tengah tokoh-tokoh Quraisy yang tidak mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq dikatakan lebih apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya beriman. Oleh karena itu kalau kita tahu tentang perjuangan sahabat Rasulullah SAW, as-sabiqun al-awwalun, khususnya Khalifah Rasulullah SAW, dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seorang muslim akan hati-hati menggunakan lisannya. Dia tidak akan menghina, menghujat, bahkan melaknat sahabat Rasulullah SAW. Memangnya ada orang yang melaknat sahabat Rasulullah SAW? Hah? Kalau ada orang melaknat sahabat Rasulullah SAW, balik bertanya kepada dia, apa yang sudah Anda berikan untuk perjuangan Islam? Membela dakwah Rasulullah SAW, apa yang sudah Anda berikan? Oh, saya sudah berikan uang sekian juta, sekian miliar. Belum seberapa dibandingkan apa yang diperjuangkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Anda sudah pernah berjihad, pernah berperang, mendapatkan debu jihad. Sahabat Rasulullah SAW bersama Rasul dia berjihad, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan peperangan yang lainnya. Lihat bagaimana besarnya jasa para sahabat Rasulullah SAW. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika disebut nama sahabat Rasulullah SAW, dia doakan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Bahkan ketika dikubur pun juga Anda menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi. Di mana letak makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Di samping Rasulullah SAW. Di mana letak makam dari Sayyidina Umar bin Khattab? Di samping makam Rasulullah SAW. Jadi kalau jamaah pergi umrah, pergi haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW, kita ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kemudian kita bergeser sedikit. Yang kita hadapi itu makamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian bergeser lagi, itu yang kita hadapi makam Sayyidina Umar bin Khattab. Saya perlu menyampaikan hal ini supaya kita memiliki akhlak kepada para sahabat Rasulullah SAW. Memiliki rasa hormat kepada sahabat Rasulullah SAW. Memiliki rasa hormat kepada keluarga Rasulullah SAW. Jangan kita menjadi orang yang lancang mulutnya ini untuk menghina, menghujat, melaknat sahabat Rasulullah SAW. Tidak pantas seorang muslim. Kita belum seberapa berjuang. Kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, setengah hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Ini dalam peristiwa Tabuk di bulan Rajab. Utsman bin Affan, dia juga orang kaya. Apa yang diberikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memberikan 300 unta, berikut pelananya, berikut alasnya, kemudian juga memberikan kuda, memberikan uang dinar. Riwayat mengatakan ada 1.000 dinar, bahkan sampai 10.000 dinar, sampai bertumpuk uang. Kemudian disampaikan juga dari 300 unta tambah lagi sehingga totalnya itu 950 ekor unta, kemudian 50 ekor kuda untuk persiapan jihad menghadapi pasukan Romawi dalam rangka. Lihat bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah SAW. Itu terjadi pada bulan. Nah, yang ketiga,
Islam, ada waktunya untuk orang Yahudi. Mereka atur karena mereka yang berkuasa di sana. Karena saudara-saudara kita di Palestina dijajah oleh orang-orang Yahudi. Nah, dulu pernah Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh tentara sana. Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan orang Arab. Dia dari suku Kurdi. Memikirkan bagaimana membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, tempat yang memiliki keutamaan. Dalam riwayat dikatakan siapa yang sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat di Masjid Aqsa nilai 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau kalian ingin berkunjung, berziarah, berkunjunglah ke 3 tempat: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang mulia, tapi dikuasai oleh tentara salib. Maka Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi menyadarkan masyarakat, diadakan tabligh, diadakan dakwah, diadakan pengarahan dari kampung ke kampung, dari satu negeri ke negeri. Alhamdulillah umat Islam tumbuh kesadaran. Maka umat Islam di bawah komando Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi bergerak untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah Masjidil Aqsa dapat kembali ke tangan kaum muslimin. Kapan waktu terjadinya? Di bulan Rajab. Tanggalnya adalah tanggal 27 Rajab tahunnya 583 Hijriah, bertepatan dengan 1187 Masehi. Itu ketika Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin. Umat Islam terharu, dia gembira, bersyukur kepada Allah. Tidak sedikit yang berlinang air matanya, tidak sedikit mereka yang menangis. Begitu rindunya mereka dengan Masjidil Aqsa, Allah berikan kemenangan. Jadi momentum bulan Rajab, momentum Isra wal Mi'raj adalah momentum pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, masalah ini mungkin jarang disampaikan oleh para mubalik, tapi saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalaupun kita tidak bisa ke sana, minimal dana kita bisa ke sana. Kalaupun kita tidak punya dana, minimal doa kita sampai ke sana. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina, wal Quds. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berjuang di Gaza, Palestina, di Palestina, di Al-Quds. Kita doakan mereka. Doa kaum muslimin, doa bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah. Jangan kita kikir, terutama berkaitan dengan doa. Kata orang Jakarta bilang, kita sediakan bisa berdoa, kita duduk bisa berdoa, kita rebahan, kita tidur bisa berdoa. Kenapa kita tidak mau mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang? Janganlah kita kikir untuk mendoakan kaum muslimin. Jangan kita kikir bin bakhil, bin sabili, bin ceki, bin medit, bin pedit. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Momentum doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan mendoakan kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Dan sekali lagi itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, kemudian apa yang terjadi pada bulan Rajab berikutnya? Penduduk Jakarta dapat memilih pemimpin muslim.
Bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Baru kemarin ini 19 April. Itu bertepatan dengan 22 Rajab 1438 Hijriah. Itu pertarungan perjuangan begitu dahsyat, begitu hebat. Yang dilawan nggak tanggung-tanggung. Kalau kata orang Jakarta bilang, orang yang punya uang nggak peseri nomor uangnya. Yang namanya money politik bukan serangan fajar lagi, terang benderang dia berikan. Dan bukan 50.000, 100.000 lagi. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang dikasih sapi. Jawi ini ulang bawa, dibawa ke Pulau Seribu, disewa kapal, agar masyarakat Pulau Seribu memilih pemimpin kafir. Ini yang perlu saya sampaikan, ini realita. Salah saya ngomong kayak begini? Salah nggak saya ngomong kayak begini? Kalau salah kita tidak lagi omongan yang lain. Saya menyampaikan informasi bagaimana gembiranya rakyat Jakarta, penduduk Jakarta, ketika diketahui pemimpin Muslim menang dalam pilkada kemarin. Itu di tengah bangku, anak-anak udah dia pukul kebuduk, dia takbir di masjid bagaikan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini ekspresi dari kegembiraan, coba. Saya ada dokumennya kok, saya dikirimin oleh kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak sedikit yang menangis meneteskan air mata, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dihadapi adalah kelompok yang hebat, uang banyak, kedudukan, pangkat, segala macam, saudara. Tapi Allah tunjukkan kekuasaan di bulan Rajab. Sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Saud bin Al-Alibi, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga pemimpin muslim dipilih oleh rakyat Jakarta. Anda tahu, ketika money politik itu terjadi, sembako diberikan, uang diberikan, ini diberikan, itu diberikan, sarung diberikan, mukena diberikan. Bu, jangan lupa nomor 2, Bu, ya. Langsung menyebut, Pak. Ya namanya juga mungkin orang fakir, orang miskin, polos dia. Ketika di TPS dilihat, cuma ada 2 pilihan, yang kanan atau yang kiri. Ashabus shimal, washabul yamin. Ya karena instruksinya sudah dapat sembako, sudah dapat uang, pilih yang nomor 2. Dia lihat, ini 1, ini 2. Benar yang nomor 2 yang ditusuk. Yang nomor 2 diperlihatkannya siapa? Pemimpin muslim. Yang kiri pemimpin kafir. Nama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia tusuk itu nomor 2. Dia tusuk pemimpin muslim. Akhirnya menang. Siapa yang mengatur ini semua? Siapa yang mengatur ini semua? Begitu semangatnya, sampai ada orang yang sakit stroke datang ke TPS untuk pilih pemimpin muslim. Pakai motor diantar sama anaknya. Karena kita memilih pemimpin muslim itu wajib hukumnya. Gak perlu kita diskusikan lagi, gak perlu kita perdebatkan lagi. Ini kan ada juga orang yang berdebat, berdiskusi. Ini gimana caranya, sistemnya gimana? Maka sistem kan buatan manusia. Kenapa kita terkungkung dengan sistem tersebut? Nama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama sudah menyerukan, habaib sudah menyerukan, tokoh sudah menyerukan, buya sudah menyerukan. Pilih pemimpin muslim. Alhamdulillah masih didengar oleh umat. Umat masih mendengar seruan para ulama, seruan para habaib, seruan orang-orang soleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terjadi pada bulan.
Dan saya yakin kemenangan itu pun juga tidak dapat dilepaskan dari doa kaum muslimin, doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya masih ingat ketika bulan yang lalu di tengah sawah, saya ngisi kuliah dulu subuh juga. Saya ajak mereka untuk berdoa agar Jakarta dipimpin oleh pemimpin muslim yang berakhlakul karimah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Anda tahu yang mendoakan ada saudara-saudara kita dari Gaza, Palestina, ada saudara-saudara kita dari Suriah, Rohingya, bahkan pengungsi Rohingya itu kirim berita ke saya, dia berkumpul khatam Al-Quranul Karim, mendoakan secara khusus agar Jakarta dipimpin oleh pemimpin muslim. Ya, bagaimana kepedulian kaum muslimin sendiri. Setelah diumumkan dengan quick count bahwa pemimpin muslim di Jakarta, Anies Sandi, ulama-ulama internasional itu memberikan ucapan selamat beriring dengan doa. Mudah-mudahan ini merupakan titik awal keberkahan, rahmat, kebaikan untuk bangsa Indonesia. Di satu sisi ada keprihatinan melihat kondisi umat, tapi di sisi yang lain alhamdulillah ada semangat umat untuk kembali kepada Islam. Inilah pentingnya dakwah. Inilah pentingnya kita mengaji semacam ini. Jadi jangan dianggap kecil, dianggap remeh. Ngapain ngumpul-ngumpul semacam ini? Tidak rugi. Apalagi kita mengadakan di masjid. Ini di masjid itu banyak malaikat kita yang nggak lihat. Siapa yang datang ke masjid, malaikat akan mendoakan orang tersebut sampai kembali pulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah, sampai orang itu kembali pulang. Makanya orang dalam masjid itu dia tenang. Kata orang Jakarta bilang saking tenangnya. Ada begitu? Ada nggak yang begitu? Coba lihat kanan kirinya, depan belakangnya, ada nggak? Kalau ada, jangan dibangunin, biarin aja. Alhamdulillah dia mendapat ketenangan di masjid. Mungkin di rumah nggak tenang, anaknya banyak. Ya, mungkin di sawah ladang nggak tenang, dia banyak burung pipitnya. Dia nggak tenang di pasar karena banyak tukang tagih datang, utangnya menumpuk. Tadi ketenangan ke masjid, alhamdulillah. Sebab sekarang banyak juga orang dari ketenangan ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat, minum khamar, narkoba, naudzubillah. Nah, yang terakhir, apa yang terjadi pada bulan Rajab? Dihapuskannya sistem khilafah. Pada tanggal 28 Rajab bertepatan dengan tahun 1924 3 Maret. Saya ulangi lagi, penghapusan khilafah yang terakhir, khilafah Turki Utsmani yang berpusat di Turki itu pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau 3 Maret tahun 1920. Ini berita duka juga bagi kita, berita sedih juga bagi kita. Khilafah Turki Utsmani yang sudah berkuasa berabad-abad, kekuasaan sampai ke Eropa, Asia, Afrika, itu dihapus oleh seorang yang mengaku Muslim juga, tapi pola pikirnya sekuler. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari informasi? Kalau saya memahami, khilafah saja kalau sudah berdiri, kalau umat Islam nggak bersatu, tidak dalam kebersamaan, ada mentalitas musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menohok teman sendiri, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, menikam dari belakang. Walaupun kita berbicara tegakkan khilafah, nggak bakalan bisa berdiri, saudara. Kenapa? Yang sudah ada bisa bubar. Gara-gara pengkhianat, gara-gara nggak mau bergabung dengan umat Islam, nggak mau dalam satu umat Islam, maunya sendiri aja. Bagaimana dapat menegakkan khilafah, saudara? Saya
marginal, kelompok menyendiri, diajak berjuang tidak mau, diajak bersamaan tidak mau, diajak milih pemimpin muslim tidak mau. Bagaimana akan tegak khilafah? Coba Anda bayangkan, apa kurangnya khilafah Turki Utsmani coba? Kekuasaannya, hubungannya sampai ke kerajaan Yogyakarta coba. Kalau Anda pergi ke Yogyakarta, itu simbol khilafah Turki Utsmani itu ada. Sampai ke Eropa, sampai ke Bosnia. Lihat bagaimana kekuasaan Turki Utsmani. Bisa bubar, saudara. Setelah itu kan nggak ada lagi khilafah. Makanya ulama-ulama berjuang. Bagaimana khilafah ini berdiri lagi? Nah, cuma cara perjuangannya juga harus realistis. Apalagi zaman sekarang. Jadi yang ingin memperjuangkan khilafah itu bukan sekelompok orang saja, saudara. Ulama-ulama dari dulu, gerakan-gerakan Islam, jamaah Islam itu berupaya untuk menegakkan khilafah. Cuman mereka itu ada caranya, ada tahapan-tahapannya. Gak bisa langsung lompat kemudian deklarasi khilafah, gak bisa begitu. Umat harus dibina, keluarga harus dibina, masyarakat harus dibina. Sehingga nanti ketika berdirinya khilafah, semuanya akan membackup, semuanya akan membela, semuanya akan memperjuangkan. Saya perlu menjelaskan hal ini. Karena terus terang kita merasakan sedih ketika khilafah Turki Utsmani itu dibubarkan oleh orang yang mengaku muslim, bahkan namanya begitu indah, Mustafa. Mustafa itu nama muslim, panggilan dari Rasulullah SAW. Kamal itu nama muslim, Mustafa Kamal. Coba, bagus nggak namanya? Tapi dia orang yang menghapus sistem itu. Oleh karena itulah perjuangan ini harus bersamaan. Sebagaimana hadirnya kita. Saya yakin yang hadir sini sukunya macam-macam. Mungkin ada suku Mbang, ada Skoto, mungkin ada Caniago, ada suku-suku yang lain. Betul nggak? Kita bisa berkumpul, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Bahkan kita pun juga beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baju batik, ada yang pakai jas. Tidak ada masalah. Karena tujuan kita jelas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam berjuang itu harus dalam kebersamaan. Lihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Jakarta. Allah kasih kemenangan, walaupun mereka dengan ditopang dengan dana, ditopang dengan kekuasaan dan yang segala macam. Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena umat Islam semua terlibat. Ada Muhammadiyahnya, Nahdlatul Ulamanya, Al-Wasliyahnya, Dewan Dakwahnya, semuanya ada IKJ-nya, berjuang untuk memilih pemimpin muslim. Alhamdulillah Allah kasih kemenangan. Jadi harus dalam kebersamaan. Gak boleh kita sendiri-sendirian. Buktinya kan udah jelas coba. Bahkan ada yang ditangkap, tapi perjuangan tetap berlanjut. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini sekali lagi yang mudah-mudahan dapat kita pahami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita meminta istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan selalu kita memaafkan kesalahan kita. Qul jami'an astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibal ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fadl ummati
سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami maafkanlah kekhilafan kami ampunilah segala dosa dan segala kedua orang tua kami kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil lapangkanlah kuburnya terimalah segala amal ibadahnya lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka dan jadikanlah kuburnya sebagai rawdah min riyadil jannah pertemukanlah kami dengan mereka dalam surgamu yang mulia bersama Rasulullah SAW ampunilah segala dosa dan segala guru-guru kami, murid-murid kami ampunilah segala dosa dan segala kakak dan adik kami ampunilah segala dosa dan anak dan istri kami, ahli keluarga kami, keturunan kami ampunilah segala dosa dan kesalahan tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah, tunjukilah kami, anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga kami adik tulang kami, sahabat-sahabat kami tunjukilah kepada jalan yang lurus jalan orang-orang yang kau beri nikmat bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat ya Allah matikanlah kami, anggota keluarga kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami semuanya ya Allah mati dalam keadaan iman dalam keadaan Islam dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ya Allah sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit angkat penyakitnya sembuhkanlah mereka ya Allah sebagaimana kau telah menyembuhkan Nabi Ayub AS jadikanlah penyakitnya sebagai kafarat penebus atas dosa atau khilafat yang pernah dia lakukan ya Allah bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, segerakanlah jodoh saudara-saudara yang saat ini belum mendapatkan jodoh. Berilah mereka pasangan yang beriman dan yang bertakwa. Antarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan, belum tahu karunia keturunan, berilah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua yang taat melaksanakan perintahmu generasi yang hafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran berakhlak Al-Quran dan generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Irak وأفغان وروهينيا واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا
سكن في الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jemaah, sebelum saya tutup, mungkin bertanya-tanya, sudah mengikir siar dari tadi, kurang mal. Saya ini nama Ferry Nur, lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, di Kebun Jakarta Barat. Orang tua saya dari Gunung Merapi, tapi tidak dari Kebunannya loh. Gunung Merapi itu di Sarian Singapura, Mataram, Baru Palano, tapi Lapit, Mantap, Berjuang, Jajah, Makanan. Ya, rumah foto di Aktif, Mustadi, Suhada, Sarian, Sarian. Orang tua saya, ibu, sukunya foto. Jadi aku sukunya foto. Anak kebanyakan jatuh foto anak tinggi. Nah kalau ibu, kalau bapak sukunya Setumbang. Anak kebanyakan jatuh Balindi. Alhamdulillah saya sudah menikah. Ya, ini perlu saya jelaskan. Istri saya itu asli Jepara. Nah, ceritanya menarik. Terus saya sampai cerita di sini. Ini di milik sinetron menarik ini. Jadi waktu itu saya itikaf di Masjid Al-Falah Benhil, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 10 hari terakhir. Nah, dalam itikaf itu ada yang berbicara sama saya. Ini bahasa Betawinya nih. Ente mau nikah? Saya katakan memang nikah kan sunnah Rasulullah SAW. Cuma yang mau sama aneh siapa? Aneh ini penghasilan nggak jelas, pengeluaran jelas. Nah ini ada perempuan hafal Quran, bapaknya hafal Quran, keluarganya hafal Quran. Ketika mendengar hafal Quran saya bilang, selesai itikaf, kamu pulang ke Jawa, sampaikan ke orang tuanya saya lamar, anaknya saya lamar. Kalau lamaran saya diterima, saya kerja. Alhamdulillah lamaran saya diterima, dia kirim telegram. Dulu telegram itu isinya satu di antara dua. Kalau nggak berita duka, kalau nggak berita. Dulu belum ada SMS, belum ada WA. Dan saya sama istri itu nggak kenal. Dia juga nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Saya juga nggak pernah lihat wajahnya, dia pun juga nggak pernah lihat wajah saya. Foto pun enggak, cuma Quran saja. Sebab saya berpikir kalau seorang wanita yang solehah, dia berbakti sama suami, apalagi hafal Quran, insya Allah masuk surga. Kalau dia masuk surga, masa dia lupa sama saya? Ya, satu tempat tidur, satu pagar, satu guling. Ya, saya pikir aja di surga aja lupa. Akhirnya alhamdulillah nikah, seminggu kemudian saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta tempat tinggalnya sama ibu saya. Jadi dengan mertua nggak ada masalah. Akur, nggak ada ribut. Bahkan ibu saya senang sama dia. Gimana nggak senang? Dia punya anak, anaknya makanannya segala macam, salironya lari-lari. Mau bikin pangit bisa, bikin campur bisa, bikin rendang bisa, gulai ikan bisa, segala macam bisa, padahal orang Jawa. Makanya suaminya tak KP ini. Ya, kenapa? Karena sudah terpenuhi. Nah, alhamdulillah dari rahim dia Allah karuniai anak baru 8. Nah, semuanya itu saya suruh hafal Quran. Yang pertama alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Yang kedua sedang menghafal, yang ketiga hafal juga 30 juz. Kemudian sekarang lanjut ke Turki.
Ya, Turkinya juga sebelah utara di Kastamonu, bukan di Istanbul. Nah, yang bawahnya lagi itu sedang menghafal Quran di beberapa tempat. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya menjadi penghafal Quran, berakhlak Al-Quran. Nah, sekarang saya sebagai Ketua KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Tugasnya apa? Melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, kemudian juga untuk Suriah, kemudian juga untuk Rohingya, juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengalami musibah bencana. Nah, ketika dana itu terkumpul, semuanya kita berikan. Jadi kita punya komitmen di KISPA itu tidak kita potong 1 rupiah pun juga. Jadi sesuai akad, maka kita berikan. Nah, kalau mau bantu, bantulah kami dengan doa. Doakan kami semoga masuk surga tanpa hisab. Nah, itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kalau masalah rezeki, alhamdulillah kita bisa, ya, bisa makan, bisa minum. Bahkan ini air ada di gelas nih. Ya, saya nggak minta, tentu disodorkan. Ini air apa ini? Jeruk ya? Atau air apa? Hah? Ini? Hah? Oh, air jeruk kan? Nah, Gelasnya berwarna gitu. alhamdulillah rezeki, ya kan? Nah, maka kalau masalah rezeki, insya Allah setiap orang itu ada rezeki masing-masing. Dan alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Nah, saya termasuk relawan. Mungkin jamaah pernah dengar peristiwa Mafi Marmara tahun 2010. Jadi ketika relawan seluruh dunia termasuk Indonesia, ada lebih kurang 500 relawan dari 50 negara termasuk Indonesia, membawa bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Nah, salah seorang itu adalah orang Merapi. Ya, alhamdulillah saya ikut ya dalam misi kemanusiaan tersebut. Nah, kapal kita ditembak oleh Israel, kemudian seluruh penumpangnya diturunkan, bahkan ada teman kami 9 orang meninggal dunia dari Turki. Kami ditangkap, kami diracun, dikasih arsenik. Ini mungkin putihnya ini karena arsenik kan? Ya. Tapi saya tahu, karena kita ngaji, doa seorang muslim pada muslimnya mustajab. Maka saya minta doa kepada rakyat Indonesia, kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, sekarang bisa ketemu dengan jamaah, ya. Bisa ngaji, bisa tersenyum. Ya. Siapa yang mengatur ini semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang menarik yang ingin perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan doa. Jadi doa itu mesti yakin. Karena Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum", berdoalah kepadaku atau akan kabulkan. Jadi ketika saya dimasukkan penjara Israel, semua kita disita oleh mereka, termasuk uang kita. $40.000 itu hampir $1 miliar diambil oleh Yahudi. Nah, saya kan punya Tuhan namanya Allah. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah. Ini dengan bahasa Indonesianya, itu bukan uangku ya Allah, itu uang umat titipan untuk disampaikan kepada rakyat Gaza. Aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, pemilik alam semesta. Engkau berjanji dalam Al-Quran, "Ud'uuni astajib lakum", berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Aku beriman kepadamu ya Allah, aku beriman kepada Al-Quran, aku beriman kepada Rasulullah SAW. Buktikan kebenaran firman-Mu ya Allah. Kembalikan uang itu ya Allah, jangan sampai kurang 1 lembar pun. Saya minta sama Allah. Kemudian kita dipanggil, kemudian oleh tentara Israel, ini uang kamu. Saya hitung, alhamdulillah lengkap. Gimana saya nggak yakin sama Allah? Saya kalau cerita dia mau nangis saya. Karena Allah mendengar doa seorang hamba. Doa orang yang terzalimi mustajab di sisi Allah. Doa orang yang berpuasa mustajab di sisi Allah. Doa sepertiga malam terakhir mustajab di sisi Allah. Kita punya Tuhan namanya Allah, Maha mendengar. Dan saya sudah membuktikan. Jadi kalau kita ada problem, kita ada masalah, ngomong langsung sama Allah. Apa masalah kita? Jangan kita curhat-curhatan sama orang yang tidak jelas. Jadi fitnah. Kita curhat aja sama Allah. Seperti malam terakhir kita bangun, sholat tahajud, sholat witir, kemudian kita angkat kedua tangan kita, menangis kita, minta sama Allah. Allah akan kabulkan. Apa masalah kita? Yang belum pergi haji minta sama Allah, mudah
Yang dikarunia anak, anaknya baru, kata orang Jakarta bilang, nyanyang anaknya, minta sama Allah, biar anakku ya Allah menjadi anak yang soleh-solehah ya Allah, yang rajin sholat ya Allah, nanti dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sumpahin. Ingat, kalimat yang keluar dari orang tua, khususnya ibu, itu akan diaminkan oleh mereka. Maka berkata yang baiklah. Anak-anak kita mungkin saat ini belum mau sholat, mungkin dia suka begini begitu segala macam. Doakan dia. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Nah kemudian aktivitas lainnya adalah saya dakwah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan saya pernah menjadi pengurus Masjid Muhammad Khadafi yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Khadafi Ilham, yang sekarang namanya berganti Masjid Az-Zikra. Nah saya dulu ketua bidang dakwah yang menyeleksi imam, yang menyeleksi khotib, menghubungi khotib, itu saya dulu diamanahkan. Ya termasuk muazzin. Ya. Nah karena kita ada pergantian pengurus tahun 2010, ya saya diminta untuk menjadi ya semacam dewan pembina dan dewan syariah dari Az-Zikra yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Ustaz Muhammad Arifin Ilham itu adik kelas saya. Ya. Sekarang dia jadi guru saya. Dulu dia ngaji sama saya. Ya, waktu di UNAS, Universitas Nasional. Saya kuliah Fakultas Biologi Universitas Nasional. Beliau kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Lulus dia. Ya, dari fisik. Nah dia teman saya perjuangan. Dia sahabat saya. Sekarang jadi guru saya. Nah alhamdulillah setiap Selasa pagi saya mengisi di Masjid Az-Zikra. Rumah saya di Jakarta, kemudian ke Bogor, itu perjalanan biasanya berangkat kita jam 3 ya, untuk mengisi kuliah subuh sampai Isra. Ya perjalanan 1 jam. Ya karena pagi masih lancar, tapi kalau siang udah macet itu Jakarta. Nah oleh karena itu ta'aruf ini mudah-mudahan mempererat ukhuwah kita, persaudaraan kita. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu bapak-bapak, kalau nanti ibu-ibu bapak-bapak masuk surga duluan, tolongkan saya. Ini Ustaz udah ceramah di Tigo Balik, mana nampak lagi. Nah tolong tanya sama Allah, biar kita masuk surga bareng-bareng, biar kita masuk surga sama-sama. Orang masuk surga sendiri nggak betah sudah. Nabi Adam alaihissalam masuk surga sendiri dia minta pendamping. Namanya budak Hawa. Kita harus berupaya anak istri kita masuk surga, keturunan kita masuk surga, orang kampung kita masuk surga, masyarakat kita masuk surga, masyarakat Minang masuk surga, semuanya masuk surga. Karena itu adalah dakwah. Oleh karena itu kalau ada saudara-saudara kita yang saat ini terjerumus kepada perjudian, rampok, narkoba, melakukan maksiat, jangan kita sumpahin dia umat Nabi Muhammad SAW. Doakan dia agar dapat hidayah, biar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita sumpahin yang tidak diaminkan oleh mereka, kita juga yang susah. Orang yang masuk surga bisa keluar dari surga karena tuntutan dari mereka. Ya Allah, saya tuntut keadilan-Mu ya Allah. Saya masuk neraka ini karena dia ya Allah. Saya disumpahi sama dia dulu ya Allah. Saya nggak diajak ke masjid ya Allah. Saya nggak diajak mengaji ya Allah. Saya tidak didakwahi oleh mereka. Apa jawaban kita? Oleh karena itu yang sudah di masjid memiliki doa mustajab di sisi Allah. Gunakan ya antar azan dan qomat, doakan mereka. Doakan anak cucu kita. Ya biar dia menjadi orang soleh dan kita semua masuk surga tanpa hisab dan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Inilah dakwah. Jadi dakwah itu mengajak orang masuk surga bareng-bareng. Bukan kita aja, bukan kelompok kita aja yang masuk surga. Kemudian kelompok lain kita kata ahli neraka, itu ahli neraka. Itu bukan dakwah. Dakwah Nabi itu mengajak semua kita masuk surga. Nah maka ukhuwah ini harus dijaga. Apapun suku kita, apapun latar belakang kita. Nah yang sudah bersuami, jaga prosesi pernikahan, jangan sampai bercerai. Kalau di dunia sudah bercerai, bagaimana nanti di akhirat? Ya, kalau di dunia saja dia sudah tidak tegur sapa, bagaimana nanti di akhirat?
Maka kalau ada suami istri yang pengen dicerai segala macam, dikonsultasi sama saya, paling saya akan sampaikan begini. Kalau kamu cerai di dunia, bagaimana di akhirat? Bukankah kita ini masuk surga bareng-bareng? Satu keluarga masuk surga, satu kampung masuk surga, satu suku semuanya masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalimat ini dapat menyatukan hati kita. Jamaah yang berbahagia, ini ada pengumuman dari pengurus masjid. Jami Al-Qunyah. Ini untuk wakaf Al-Quran ada 2 buah 100.000 dan infak Palestina 2.896.000. Ini di Masjid Jami Al-Qunyah karena kemarin saya mengisi tabligh di sana. Nah, setelah ini insya Allah saya akan memberikan kepada jemaah, kepada pengurus masjid dulu. Ini ada Mushaf Masjidil Aqsa. Ini tidak diperjualbelikan. Insya Allah nanti sebagai tanda silaturahim kami akan berikan kepada pengurus masjid. Ini Quran sudah ditasih, ada terjemahannya, dan ini Mushaf Masjidil Aqsa. Kenapa kita buat? Karena kita ingin mengingatkan umat tanggung jawabnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada hari ini baru saja selesai acara Subuh Akbar di Masjid Jamiah di Gobaleh Kota Bukit Tinggi, di mana pada hari ini setelah melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, kurang lebih sebanyak 1.000 orang jamaah di Masjid Jamiah di Gobaleh Kota Bukit Tinggi ini memadati acara ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ferry Nur SSI dari Jakarta. Dan pemirsa, banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda melalui channel Hijrah TV. Ikuti terus hasil liputan kami bersama kru Hijrah TV hanya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.